Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba melanjutkan materi ke selanjutnya, yaitu kita sudah tidak menggunakan lagi query SQL dan sebagainya ya, bukan lagi ke datanya. Sekarang kita akan mencoba masuk ke bagian perancangannya, yaitu di bagian perancangan basis data menggunakan IR model. IR sendiri itu kepemilikan dari entity relationship. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah overview of design process atau gambaran umum dari proses perancangannya ya. Saat kita akan melakukan perancangan, artinya kita sudah anggaplah suka ada klien ya. Suka ada klien. Nah, artinya kita harus merunut, harus bisa menganalisis apa permasalahan atau apa yang solusi bisa kita capai ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam anggaplah instansi tersebut ya. Jadi di dalam tugas membuat aplikasi basis data itu adalah tugasnya kompleks, dikatakan di sini melibatkan perancangan dari skema basis data, rancangan dari program yang mengakses dan membarui data, dan merancang skema keamanan untuk mengontrol akses data ya. Di sini dikatakan juga artinya saat kita membuat sebuah basis data, bagaimana nanti anggaplah aplikasi itu cara mengakses basis datanya itu seperti apa, menginsertkan, mendelete ataupun memperbarui datanya itu akan seperti apa, serta keamanannya nanti akan seperti apa ya. Tapi saat kita selain itu juga, tapi kita harus juga menanyakan mengenai kebutuhan dari penggunanya itu seperti apa. Artinya dari masalah tersebut kan tidak akan muncul hanya satu poin saja ya, biasanya ada beberapa masalah yang mengikutinya. Nah, itu yang jadi kebutuhan pengguna ya. Jadi butuhnya pengguna itu seperti apa. Nah, salah satu kunci dalam memenuhi kebutuhan pengguna itu yang harus kita tanyakan itu adalah siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut ya. Artinya pertanyaan utama tadi itu memang harus ditanyakan pertama kali. Kenapa? Takutnya saat kalian sudah merancang semua akses datanya, cara DML-nya, keamanan dan sebagainya, tapi kalian lupa siapa yang akan mengakses aplikasi tersebut ya. Mungkin saja kalian sudah pakai misalkan admin sama user, tapi kalian tidak menjelaskan mengenai user itu sebenarnya itu siapa ya. Artinya kalau misalkan dalam instansi, karyawan, apakah semua karyawan bisa mengakses aplikasi tersebut? Lalu apakah di middle layernya atau di manajemen middlenya itu apakah bisa mengakses? Anggaplah supervisornya itu bisa mengakses atau tidak? Apakah pimpinan yang di dalam instansi tersebut bisa mengakses atau tidak? Artinya peranan-peranan atau role-nya itu yang menggunakan aplikasinya itu kita bisa harus gambarkan secara keseluruhan ya. Itu harus clear di awal, jangan sampai pas giliran di akhir itu baru ketemu ternyata seharusnya misalkan pimpinan itu bisa mengakses ataupun misalkan supervisor bisa mengakses, sedangkan yang kalian buat itu penggunanya itu hanyalah user sama admin saja. User kalian pukul rata menjadi pengguna secara umum ya. Jadi yang user itu bukan berarti pengguna secara umum, tapi tergantung dari kebutuhan aplikasinya itu akan seperti apa. Makanya tadi saya bilang yang harus ditanyakan itu yang akan menggunakan aplikasi itu siapa ya. Jadi jangan hanya user aja dipakai untuk keseluruhan, itu nggak akan untuk sepenuhnya seperti itu ya. Artinya pasti ada layer-layer lah, ada low layer, middle layer, sama top layer. Itu harus ditanyakan juga aplikasi ini untuk siapa yang akan bisa mengaksesnya ya. Itu menjadi peranan sangat penting kalau menurut saya ya. Nah, di dalam fase perancangan tadi sudah ya, perancangan basis data harus berinteraksi dengan pengguna aplikasi untuk memahami kebutuhan dari aplikasi, mewakili aplikasi dengan cara tingkat tinggi yang dapat dipahami oleh pengguna,
dan menerjemahkan kebutuhan ke dalam perancangan tingkat rendah. Nah, sederhananya gini, yang perancang basis data itu berada di tengah sederhananya, ya. Nah, posisinya dia berada di saat membuat perancangan, dia harus membuat perancangan yang bisa dipahami oleh user atau klien, dan perancangan tersebut harus bisa dipahami juga oleh, anggaplah sebagai programmernya, ya. Nah, perancangan yang dapat dipahami oleh klien artinya mewakili aplikasi dengan cara tingkat tinggi yang dapat dipahami oleh pengguna tadi, ya. Nah, cara tingkat tinggi ini artinya kita membuat sebuah perancangan yang memang bisa dipahami oleh pengguna. Ya, jangan sampai membuat sebuah rancangan yang rumit yang hanya dipahami oleh perancangnya sendiri. Nah, itu fatal menurut saya. Ya, artinya jadi yang hanya kerjanya ya hanya dia saja. Ya, jangan sampai juga perancangan basis data itu hanya membuat sebuah rancangan hanya bisa dipahami oleh programmer saja misalkan. Itu pun nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi bagaimana caranya perancang basis data tersebut, rancangan tadi itu bisa ditranslatekan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna, ya, atau kliennya tadi. Oke, ini saya pas saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan perancangan basis data. Nah, yang pertama itu adalah mengkarakterisasikan sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna basis data. Perancang basis data perlu berinteraksi secara ekstensif dengan pengguna. Hasil data apa ini adalah spesifikasi kebutuhan pengguna. Nah, nanti kalian bisa mulai prosesnya kalau misalkan sudah masuk, biasanya ya di sistem informasi itu dipelajari mengenai mencari kebutuhan pengguna tadi, ya. Nah, saat tahapan awal memang saat kita bukan analisis ya, pengumpulan data untuk interaksi dengan pengguna itu memang membutuhkan waktu yang sangat banyak dan mungkin juga melelahkan, karena biasanya itu saat kita berinteraksi dengan pengguna itu bukan sekali dua kali, bisa jadi beberapa kali, karena mungkin saja di dalam validasi data yang sudah kita rencanakan itu ada kesalahan ataupun ada yang kurang data ataupun ada yang kurang dipahami atau seperti itu bisa beberapa kali. Jadi biasanya proses dalam pengumpulan data ini bakal langkahnya panjang, ya, berbeda dengan analisis dan perancangannya, dan implement codingnya, ya, itu biasanya lebih sedikit, bukan lebih sedikit ya, bisa lebih cepat kalau misalkan perancangan sudah selesai semua. Nah, yang kedua itu adalah memilih model data. Biasanya memilih data ini itu digambarkan menggunakan sebuah diagram ya atau grafik dan di sini rata-rata sih kalau untuk yang secara umum itu memang menggunakan IR diagram, ya, menerjemahkan kebutuhan menjadi skema konseptual dari basis data. Yang ketiga itu skema konseptual yang dikembangkan sepenuhnya menunjukkan kebutuhan dari perusahaan. Dalam spesifikasi kebutuhan fungsional, pengguna menggambarkan jenis operasi transaksi yang akan dilakukan pada data. Nah, ini harus juga bisa harus bisa menggambarkan transaksi apa yang bisa terjadi di dalam aplikasi yang kita buat tadi. Ya, nanti itu disebut dengan kebutuhan fungsional. Itu juga nanti bisa dipahami di dalam SI, itu bakal lebih jelas lagi kebutuhan fungsional itu seperti apa, atau bisa memecah menjadi modul-modul yang di dalam aplikasi itu apa saja sih, ya. Itu bisa menjadi sebatas operasi, sebagai operasi juga, ya. Proses penilaian dari model data abstrak dan skema basis data berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama itu adalah tahap desain logis, yang kedua itu adalah tahap desain fisik. Untuk tahap desain logis, perancang memetakan skema konseptual tingkat tinggi ke dalam model data implementasi sistem basis data. Model data implementasi biasanya adalah model data relasional, biasanya didefinisikan menggunakan model hubungan entitas ke dalam skema relasi. Sedangkan tahap desain fisik, perancangan menggunakan hasil dari penentuan skema sistem basis data di mana fitur fisik basis data ditentukan. Fitur tersebut terdiri dari format organisasi file dan pemilihan struktur indeks dan sebagainya.
Nah, di dalam merancang basis data itu terdapat dua hal yang dihindari. Yang pertama itu adalah redundansi, yang kedua itu adalah ketidaklengkapan. Nah, ini karena saling berelasi, biasanya pasti mungkin muncul ada yang namanya redundansi ya di dalam skema relasional tadi. Dan masalah terbesar dari menampilkan informasi redundansi adalah bahwa sebuah informasi dapat menjadi tidak konsisten jika informasi tersebut diperbarui tanpa mengambil tindakan pencegahan untuk memperbarui semua saling informasi. Nah, artinya gini, karena ini saling berelasi, artinya kan misalkan sebuah value A itu bisa saja ada di tabel yang lainnya ya. Nah, saat kita mengubah satu A, itu semua yang berelasi itu harusnya bisa berubah semuanya juga. Jangan sampai saat kita melakukan perubahan yang di masternya satu, yang satu tabel, yang A yang tadi itu nggak berubah. Nah, itu menjadi tidak konsisten dan itu sebetulnya menjadi bahaya. Ya, jadi ada ketidakterhubungan antara data yang di dalam informasinya. Ya. Nah, untuk ketidaklengkapan, rencangan yang buruk dapat membuat aspek-aspek tertentu menjadi tidak dimodelkan. Misalkan entitas memiliki hubungan tunggal di mana mengulang semua informasi hanya sekali, sehingga tidak bisa merepresentasikan informasi baru. Setidak datanya adalah dengan menyimpan nol pada bagian informasi. Solusi tersebut dapat dicegah dengan constraint primary key. Nah, ini untuk ketidaklengkapan. Oke, kita mulai masuk ke IR modelnya, bagaimana perancangan dari IR modelnya. IR model itu seperti apa dan sebagainya. Nah, IR model itu data model digunakan sebagai fasilitas perancangan basis data dengan memperbolehkan spesifikasi skema perusahaan untuk menggambarkan keseluruhan struktur logis dari basis data. Jadi memang tadi saya bilang di awal juga, yang IR model ini memang seolah menjadi standar perancangan untuk basis data. Nah, jadi IR model ini memang seolah menjadi standar umum dalam perancangan basis data. Jadi hampir semua perancangan basis data memang menggunakan IR model atau Entity Relationship. Ini untuk basis data yang relasional. Sedangkan untuk yang non relasional, tidak relasional mungkin tidak bisa menggambarkan ini karena akan sulit menggambarkan keterhubungannya ya. Nah, kata-kata memang yang relasional itu menggunakan yang IR yang ini. IR model sangat berguna untuk memetakan arti dan interaksi dari perusahaan secara nyata menjadi skema-skema konseptual. Dan model IR ini menggunakan 3 konsep dasar. Yang pertama itu adalah himpunan entitas atau entity set. Yang kedua itu adalah himpunan relasi, yaitu relationship set. Yang ketiga itu adalah atribut. Jadi kita bahas satu persatu mengenai himpunan entitas, himpunan relasi dan atribut. Oke, kita mulai dari entity set atau himpunan entitas. Entity set atau entitas itu merupakan benda atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Ya, kalau misalkan kalian berhubungan dengan di PBO atau di prinsip objek, entitas itu hampir sama seperti objek atau kelas. Ya, kelas di dalam PBO. Ya, ini pun hampir sama. Yang entitas pun itu hampir sama, bisa sebagai objek juga atau benda juga. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam kelas nih ya, di dalam kelas, artinya ada mahasiswa, dosen. Nah, mahasiswa dan dosen itu bisa dikatakan sebagai entitas karena sebagai objek dan memiliki atribut masing-masing. Ya. Begitu juga dengan kursi, meja, kipas angin dan sebagainya. Itu pun bisa menjadi entitas untuk perlengkapan jelas. Ya, untuk penunjang ini. Nah, entitas harus memiliki sekumpulan properti. Artinya tadi saya bilang juga, kalau misalkan mahasiswa sebagai entitas, maka dia harus memiliki atribut. Atributnya ada NPM, nama, dan sebagainya. Dan nilai untuk beberapa kumpulan properti harus mengidentifikasi entitas secara unik. Nah, artinya untuk yang unik tadi ada, kalau untuk mahasiswa itu ada NPM yang bisa uniknya. Artinya NPM tadi hanya bisa dimiliki satu NPM, hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Artinya sifatnya unik. Nah, yang sama ya udah. Nah, artinya saya bahas lagi mengenai entitas. Nah, entitas itu anggap sebagai sebuah objek
atau sebuah benda yang di dalamnya dapat memiliki properti-properti lainnya, ya, dan bisa dikatakan atau memiliki properti yang bisa sifatnya itu adalah unik, ya. Nah, himpunan entitas adalah sebuah entitas dengan tipe yang sama memiliki properti atau atribut yang lainnya tadi sama. Sebagai contoh, himpunan mahasiswa dapat memiliki himpunan semua mahasiswa di universitas. Oke, tadi sudah dijelaskan. Entitas diwakili oleh sebuah atribut. Atribut adalah sifat deskriptif yang dimiliki oleh setiap anggota himpunan entitas dan sebagainya. Oke. Mengenai entitas ini, kalau misalkan kalian membuat sebuah relasi atau sebuah kasus, misalkannya sebuah aplikasi, ternyata ada satu entitas yang ternyata itu tidak terhubung sama sekali ke entitas yang lainnya, ya. Nah, itu harus dipertanyakan lagi sebenarnya, karena yang namanya ERD artinya entity relationship atau hubungan antar entitas. Yang jadi pertanyaannya, kalau misalkan ada satu entitas tidak terhubung sama sekali, itu harusnya kan bukan menjadi di dalam ERD-nya atau di dalam sistem tersebut, dan harus digarisbawahi entitas ini tuh sebenarnya dia terhubung ke dalam sistem ini atau tidak. Kalau misalkan ternyata tidak, silakan dihapus saja. Artinya minimal setiap entity di dalam ERD itu harus terhubung ke salah satu entitas yang ada di dalam situ, ya. Makanya menjadi aneh jika ada satu entitas di dalam ERD itu malah dia tidak terhubung kemanapun. Harusnya ada keterhubungan, ya. Artinya kalau misalkan kalian nanti menemukan hal seperti itu, mungkin saja analisisnya belum terlalu mendalam atau ada kesalahan dalam menganalisis sehingga entitas tersebut muncul, tapi harusnya bisa terhubung dengan yang lain tapi tidak terhubungkan, ya. Jadi yang namanya ERD artinya kan namanya juga sudah jelas, keterhubungan, hubungan antar relasi. Artinya kalau misalkan tidak ada hubungan, bukan ERD sebetulnya, ya. Makanya harus dicek lagi itu entitasnya itu, ya. Nah, di dalam penulisannya sendiri, himpunan entitas digambarkan di dalam 4 persegi panjang yang dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama yang di atasnya itu diberi nama sebagai himpunan entitas. Yang bagian kedua diberi nama sebagai, atau isinya itu berupa semua atribut dari himpunan entitas tersebut. Bisa dilihat seperti ini. Di sini ada dua entitas. Yang satu itu adalah instruktur, yang kedua itu adalah student atau entitas instruktur atau dosen, ya. Yang kedua itu adalah entitas student atau mahasiswa. Nah, ini nama entitasnya yang atas, yang ini pun sama, yang bawah itu adalah nama atributnya. Yang di bawah pakai garis bawah itu adalah primary key-nya atau atribut uniknya. Nah, ini salah satunya harus memiliki yang unik, ya. Nah, ini sederhananya untuk penulisan entitas, ya. Nah, mungkin penulisannya gambarnya sudah agak mudah, cuma beberapa kelas yang lain itu ada yang masih kesulitan dalam menentukan sebuah entitas, ya. Masih ada yang belum paham juga, masih ada yang bilang ketika saya tanya sebutkan entitas yang ada di dalam kelas, dan masih ada saja yang menjawab NPM sebagai entitas. NPM bukan entitas tapi sebagai atribut kunci dari entitas mahasiswa, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke himpunan relasi. Nah, relasi adalah gabungan antara beberapa entitas. Himpunan relasi merupakan himpunan dari relasi yang memiliki tipe yang sama. Sebagai contoh, di sini ada relasi advisor yang menghubungkan instruktur KATS dengan mahasiswa Sangkar. Relasi ini menentukan bahwa KATS merupakan dosen WAI dari Sangkar. Untuk lebih sederhananya kita lihat dari gambar seperti ini. Kita lihat di sini, ini adalah instruktur, ini adalah student. Nah, relasi ini, garis ini adalah yang menghubungkan antara student sama instruktur sama studentnya. Nah, cara membacanya sederhananya gini. Krik merupakan advisor dari Tanaka. Begitu juga dengan Katz merupakan advisor dari Sangkar dan
Zhang. Artinya relasi ini tadi yang dibilang itu adalah advisor relasinya. Ya, atau kalau misalkan dalam bahasa kita itu adalah wali atau dosen walinya. Ya. Nah, jadi secara umum pun sama. Satu dosen wali seperti ini dapat memiliki lebih dari satu mahasiswa. Ya, memang kenyataan di kita pun gitu. Satu dosen wali dapat memiliki lebih dari satu mahasiswa. Ya, bukan satu mahasiswa dapat memiliki lebih dari dosen wali, itu salah. Ya, hubungannya satu dosen wali itu dapat lebih banyak mahasiswa. Ya, yang ini satu, ini menjadi masalah. Nah, mengenai relasi tadi yang advisor ini kalau misalkan yang namanya ini kan menghubungkan antara student sama instruktur ya. Nah, kita bisa gambarkan hubungannya itu dengan himpunan relasi yang digambarkan dengan tanda diamond. Ya. Nah, penulisannya itu seperti ini. Ya, jadi kita menghubungkan antara instruktur dengan student. Jadi yang dihubungkan itu adalah advisor. Ya. Nah, yang advisor ini di dalam implementasinya yang ini bisa menjadi sebagai sebuah tabel. Walaupun tidak harus semua himpunan relasi itu adalah menjadi sebuah tabel. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, yang namanya himpunan relasi itu hanya menyimpan ID dari relasi yang saling menghubungkannya. Artinya yang advisor ini hanya menyimpan ID instruktur ya di sini dan ID student saja. Ya, jadi sebatasnya yang advisor ini seperti menjadi tabel transaksi. Jadi menyimpan transaksi antara instruktur sama student di dalam hal advisor. Jadi di dalam sini advisor ini, jadi nanti bisa tahu instruktur A itu memiliki wali mahasiswanya itu siapa aja. Nah, nanti ada di dalam advisor ini. Ya, nah sederhananya kalau misalkan dilihat, ini tabelnya itu seperti ini. SID dan EID atau student ID dan instruktur ID. Dan dia hanya memiliki seperti ini saja. Ya. Nah, kenapa yang student ini menjadi primary key? Agar tidak ada yang namanya redundancy. Ya. Karena yang tadi itu hubungannya hanya satu mahasiswa hanya boleh memiliki satu dosen wali. Berbeda dengan kalau misalkan dosen wali bisa memiliki lebih dari satu mahasiswa. Artinya kalau misalkan kita set instruktur menjadi primary key, kemungkinan ini bakal ada duplikasi. Ya, sebagai primary key-nya. Ya, makanya yang ini SID student kita set sebagai primary key agar sifatnya unik. Ya. Selanjutnya, relasi mungkin akan memiliki atribut yang disebut dengan deskriptif atribut. Sebagai contoh, misalkan himpunan relasi teks berhubungan dengan himpunan entitas student dan section. Kita dapat menyimpan negatif atribut grade dengan relasi untuk mencatat grade di mana mahasiswa mendapatkan nilai dari kursus yang ditawarkan. Sederhananya, deskriptif atribut merupakan atribut tambahan di luar dari foreign key yang diambil dari relasi yang saling berhubungannya tadi. Nah, seperti yang tadi, misalkan untuk yang advisor hanya menyimpan atribut kunci dari relasi instruktur dan relasi student. Artinya, kalau misalkan kita menambahkan atribut yang lain di dalam relasi advisor tadi, nah atributnya itu disebut dengan deskriptif atribut. Ya, begitu juga dengan yang kasus ini. Yang grade ini, nah yang teks ini mungkin saja isinya itulah hanyalah student ID dan section ID yang diambilnya. Nah, karena butuh ada penilaian untuk setiap sectionnya, maka ditambahkan grade yang menjadi deskriptifnya.
deskriptif atributnya. Nah, penambahan ini yang disebut dengan deskriptif atribut tadi. Ya, biasanya untuk yang relasi ini dia hanya menyimpan key dari yang relasi yang menghubungkannya, ya. Jadi yang penambahan tadi disebut dengan deskriptifnya, ya. Penulisannya itu kita tinggal menggunakan kotak aja, undivided rectangle atau yang rectangle yang tidak terpisah, dan garisnya menggunakan garis putus-putus. Oke. Nah, selanjutnya mengenai atribut. Atribut awalnya itu di dalam IR itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah atribut simple dan komposit, yang kedua itu adalah atribut single value dan multi value, yang ketiga itu adalah atribut derive, ya. Kita bahas mengenai atribut yang simple dan komposit dulu. Nah, pada contoh sebelum-sebelumnya memang kita sudah diperlihatkan bagaimana menggunakan atribut simple, ya, atribut sederhana, ya, tidak ada masalah lah, ya. Nah, atribut yang digunakan simple kan tidak dipecah menjadi beberapa subbagian. Nah, atribut komposit ini itu dapat dibagi menjadi beberapa subbagiannya. Misalkan sederhananya gini, atribut nama. Atribut nama itu bisa dipecah menjadi 3, ya, yaitu first name, middle name, dan last name. Nah, first name, middle name, dan last name itu disebut dengan atribut komposit. Artinya bisa dipecahkan. Ya, memang rata-rata kalau misalkan kalian coba aja mendaftar sebuah form di website yang kredibel, itu rata-rata formnya kalau misalnya kita menuliskan nama itu bukan satu kolom, bukan nama lengkap, tapi minimal tuh dituliskan menjadi 2 kolom, yaitu first name dan last name, minimal ya. Nah, kalau yang lengkap berarti ada 3, first name, middle name, dan last name. Ya, begitu juga misalkan dengan nomor telepon. Nomor telepon bisa diubah dengan awalnya jadi kode teleponnya, sisanya nomor teleponnya. Ya, yang paling bisa dikompositkan lagi itu adalah alamat. Alamat bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Misalkan nama jalan, nomor. Kalau misalkan di dalam ini ada RT RW, kelurahannya, kecamatan, kode pos, dan negara, provinsi, dan sebagainya. Ya, jadi yang alamat itu bisa dikompositkan, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat, ya, untuk lebih mudah sih, untuk lebih efektif seharusnya memang dikompositkan, karena penggunaan ini berguna untuk yang pertama, pengguna ingin merujuk ke seluruh atribut pada beberapa kesempatan dan hanya komponen atribut pada kesempatan lainnya. Yang kedua, membantu untuk mengelompokkan atribut yang berhubungan. Yang ketiga, membuat model menjadi lebih cleaner. Oke. Untuk yang pertama gini, yang pertama itu kalau misalkan anggaplah nama ya, nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Nah, misalkan di dalam satu kesempatan kita ingin mengampilkan keseluruhannya atau nama lengkapnya, artinya kita tinggal memanggil nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Nah, berbeda misalkan ternyata di dalam satu kesempatan lain kita akan menampilkan hanya nama belakang saja. Nah, kalau misalkan di dalam satu kolom itu hanyalah nama lengkap saja, itu kan sulit. Nah, kalau misalkan di dalam komposit itu kan lebih mudah. Ya, hanya tinggal panggil subbagiannya saja. Ya, nah itu pun dengan pengelompokan itu kan lebih mudah, ya. Nah, untuk penggambarannya akan menjadi seperti ini untuk komposit ya. Jadi ini yang utamanya dan ini adalah yang kompositnya, komponen komposit atributnya. Jadi diturunkan seperti ini. Ya, yang komposit pun ini bisa diturunkan lagi. Kalau memang ada bisa diturunkan lagi. Ya. Nah, gambar selanjutnya ada yang selanjutnya itu adalah penggambaran komposit di dalam IR modelnya. Kan seperti ini. Jadi ada indentasi ya, indentasi di dalam penulisannya, jadi agak ke kanan. Yang ini adalah kompositnya. Nah, yang ada tanda kurawal ini disebut dengan multi value. Ya, dan yang ini edge itu adalah drive, artinya seperti sebuah fungsi lah ya. Nah, seperti ini. Ini dalam penulisannya. Ya. Nah, atribut single value dan multi value kita yang sebelum kita
pakai sebelumnya kita menggunakan single value. Dan multi value itu seperti apa? Nah, misalkan gini, sederhananya ya, anggaplah kalau misalkan contoh di sini itu ada nomor telepon. Anggap saja asumsinya dosen itu dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, artinya di dalam satu recordnya kita bisa menemukan nomor telepon tadi. Ya, artinya nilainya bisa lebih dari satu sebetulnya. Yaitu disebut dengan multi value. Atau sederhananya kalau misalkan kalian mengisikan hobi bisa lebih dari satu. Ya, nah itu disebut juga dengan multi value. Ya, kalau single value ya single value aja, nilainya itu adalah tunggal. Nah, atribut derive ini agak berbeda. Artinya atribut ini itu merupakan hasil kalkulasi dari perhitungan yang lainnya. Ya, misalkan di sini contohnya, himpunan entitas instruktur memiliki atribut student advice di mana merepresentasikan berapa banyak mahasiswa wali dari instruktur tersebut. Nah, nilai dari atribut student advice diperoleh dengan menghitung jumlah entitas siswa yang terkait dengan instruktur tersebut. Ya, jadi seperti hasil kalkulasi ya untuk yang derive ini. Ada lagi tadi mengenai yang age. Yang age tadi kan atribut derive juga. Atribut derive diambil dari mana? Atribut derive diambil dari menghitung tanggal sekarang dengan tanggal lahir. Artinya nanti bakal muncul umurnya itu berapa. Itu artinya menghitung tahun sekarang dengan tahun yang dia dilahirkannya. Ya, itu seperti sebuah fungsi sebetulnya untuk yang atribut derive tadi. Oke, yang terakhir itu kita ke mapping kardinalitas. Nah, kardinalitas itu adalah akan menyatakan jumlah entitas lain dapat dikaitkan melalui himpunan relasinya. Nah, pemetaan kardinalitas sangat berguna dalam mendeskripsikan himpunan relasi biner. Meskipun kardinalitas tersebut dapat berkontribusi pada deskripsi himpunan relasi yang melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Nah, misalkan gini, untuk himpunan R itu terdiri antara entitas A dan entitas B. Pemetaan kardinalitasnya itu ada 4 sebetulnya. Yang pertama itu adalah one to one. Artinya, suatu entitas A dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas pada B. Ya, begitu juga dengan entitas yang ada di B dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas pada A. Jadi antara A dan B itu masing-masing memiliki saling berhubungan itu hanyalah satu. Ya. Yang kedua itu one to many. One to many berarti suatu entitas A diasosiasikan dengan jumlah berapapun. Artinya 0 atau lebih dari entitas B. Sedangkan entitas B itu hanya dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas pada A. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah many to one. Itu kebalikan dari one to many tadi. Kalau tadi itu hanya yang B-nya hanya dapat diasosiasikan ke A itu hanyalah satu. Nah, karena many to one artinya yang satu entitas A dapat diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas pada B, sedangkan entitas B dapat diasosiasikan dengan jumlah berapapun dari entitas A. Artinya 0, 1, dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah many to many. Berarti entitas A dapat diasosiasikan dengan lebih banyak dari B, begitu juga dengan B. Dapat diasosiasikan berapapun dengan yang A-nya. Ya. Secara penggambarannya kan seperti ini. Jadi kalau one to one seperti ini, minimal paling banyak satu, artinya ada satu atribut itu tidak terhubung, itu nggak jadi masalah ya. Yang terpenting itu adalah paling banyak satu yang terhubung ya. Nah, untuk yang one to many ini yang di sininya satu terhubung ke banyak ini ya. Satu entitas di A itu dapat terhubung ke lebih dari satu entitas atribut atau value yang ada di dalam B-nya. Ya, ini untuk dia one to many. Ini one to one, ini one to many. Lalu many to one artinya yang sebelah A yang relasi ini dapat terhubung hanya ke satu, tapi yang di B itu dapat lebih banyak yang dari A, atau kebalikannya dari many to one. Lalu yang many to many ya berarti ya terserah, yang A yang ke B itu dapat lebih banyak dari satu atau nilainya berapapun. Nah, ini penggambarannya semoga bisa dipahami lebih mudah
daripada memahami untuk yang teks yang ini ya. Semoga penggambaran ini dapat dipahami dengan mudah ya. Ini one to many, ini one to one, ini one to many, lalu ini many to one dan many to many. Oke, saya lanjut lagi. Nah, pada notasi IR diagram, nah penggambaran untuk koordinatas tadi itu bisa digambarkan dengan garis panah atau garis tanpa panah ya. Nah, untuk garis panah itu menggambarkan one, sedangkan untuk yang tanpa panah itu menggambarkan many. Sederhananya tadi jadi seperti ini. Ini tadi one to one, berarti tanda panahnya ada di sini. Kalau one to many di sini one ada tanda panah dan tidak ada tanda panah berarti dia many. Yang ini tidak ada panah berarti many to one. Yang ini tidak ada panah sama sekali keduanya, maka disebut dengan many to many. Nah, ada yang disebut dengan partisipasi total. Nah, partisipasi total ini jika setiap entitas pada E harus berpartisipasi paling sedikit satu relasi di R-nya. Nah, jika ada kemungkinan beberapa entitas tidak berpartisipasi, itu disebut dengan parsial. Contohnya gini, ini adalah student ini total ke instruktur. Sederhananya gini, di dalam student ini satu instruktur, kenapa ini parsial? Mungkin gini, ada satu instruktur yang tidak terhubung ke student, atau ada satu dosen wali yang tidak memiliki mahasiswa, makanya itu tidak total. Tetapi mahasiswa wajib memiliki satu dosen wali ya, makanya itu dikatakan total karena semuanya di dalam student atau mahasiswa itu semuanya berpartisipasi ya. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki dosen wali ya. Mahasiswa semuanya memiliki dosen wali. Nah, selain itu juga penulisannya ada yang tidak menggunakan tanda panah tadi. Nah, kita bisa menuliskannya itu koordinatasnya dengan menggunakan nilai minimum dan maksimum ya. Nah, bisa dikatakan L atau H ya, formatnya L titik H. Yang L ini adalah low, nilai minimumnya, yang H itu adalah nilai maksimumnya. Nah, nilai minimum 0 itu menunjukkan partisipasi total dari himpunan entitas dalam himpunan relasi, yaitu setiap entitas dalam himpunan entitas terjadi setidaknya dalam hanya hubungan himpunan relasi tersebut, satu hubungan relasi tersebut. Nah, nilai maksimum 1 menunjukkan bahwa entitas berpartisipasi paling banyak satu hubungan. Dan yang bintang itu nilainya tidak terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Artinya di sini ada 0 dan banyak, artinya dia bisa minimum 0 atau tidak sama sekali, dan paling banyak itu adalah tidak terbatas. Artinya bisa dikatakan ini adalah many. Ya, yang ini bisa dikatakan sebagai many karena dimulai dari 0 dan lebih banyak. Nah, karena di sini yang 1.1 minimum 1 dan paling banyak 1, maka di sini bisa dikatakan sebagai one. Ya. Jadi ini many dan ini one. Nah, secara struktur ini memang salah sebetulnya ya. Harusnya terbalik, di sini adalah one dan di sini adalah many. Artinya satu instruktur atau minimum 1 dan maksimum 1 itu dapat lebih memiliki 0 ataupun lebih banyak dari 1 student. Ya, makanya di sini harus terdapatnya. Ya, jadi yang pas tepat itu adalah yang tadi ya. Nah, yang ini. Yang tepatnya seperti ini. Jadi satu instruktur harus memiliki 0 atau lebih dari student. Ya, itu adalah koordinatasnya. Tinggal kita tentukan cara membacanya seperti itu. Ya. Jadi satu instruktur dapat memiliki 0 atau lebih dari student. Ya. Begitupun yang seterusnya. Jadi bisa kita lihat misalnya seperti ini one to many ataupun jadi one to one, many to many dan sebagainya. Itu kelihatan kardinalitasnya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.